Pemirsa, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya menjadi orang yang pertama divonis terkait dengan kasus Bank Senturi, dan Budi Mulya divonis dengan vonis 10 tahun penjara. Dan kita langsung menyapa rekan kita yang ada di Pengadilan Tipikor, ada Mario Delima. Ya Mario, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan vonis terhadap Budi Mulya? Ya Vero, memang beberapa saat lalu putusan terkait dengan bantuan dana FPJP terkait Bank Senturi dan juga dana talangan terhadap Bank Senturi sudah diputuskan oleh majelis hakim. Dan hal-hal yang memberatkan sehingga Budi Mulya dikatakan bersalah adalah ia tidak mendukung kegiatan negara ini untuk membantu pemberantasan korupsi. Dan juga hal-hal yang memberatkan sebagai deputi Bank Indonesia adalah secara deputi moneter ia melakukan putusan atau melakukan rapat-rapat putusan yang tidak mendukung pemberantasan atau penolongan biaya negara. Dan juga beberapa yang sudah disebutkan adalah harusnya sebagai deputi senior ia harusnya memberikan penyelamatan uang negara lebih besar, dan juga total kerugian negara sekitar 8 triliun rupiah itu cukup besar, Vero. Dan berikut kami mempunyai putusan dari majelis hakim. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Budi Mulya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Ya baik Mario, apakah seluruh hakim putusan vonis untuk Budi Mulya? Ya, terkait dengan memang salah satu dari majelis hakim mengatakan bahwa dalam dakwaan Budi Mulya terkait dengan penyebutan nama-nama deputi dan juga beberapa pejabat KSSK, di situ dikatakan bahwa dakwaan jaksa KPK tidak jelas atau kabur. Oleh karena tersebut, tadi kami juga sempat menanyakan terkait dengan putusan tersebut kepada terdakwa Budi Mulya dan juga kuasa hukumnya. Mereka mengatakan bahwa dissenting tersebut memang sesuai dengan hati nurani dari Budi Mulya, bahwa dirinya hanya menyelamatkan keuangan negara pada saat itu yang sedang krisis. Dan juga ia mengatakan bahwa sebenarnya jika memang ada rapat KSSK, kenapa tidak orang dari KSSK